Tim nasional Indonesia mendapatkan kabar baik menjelang pertandingan berat menghadapi timnas Jepang. Kevin Dix yang sebelumnya dikabarkan gak bisa debut, kini resmi bisa bermain untuk menghadapi Samurai Biru. Bermainnya pemain FC Copenhagen ini membuat Erick Thohir optimis skuad Garuda bisa mendapatkan poin di dua laga. Cetak Gol coba merangkum persiapan timnas Indonesia menjelang laga kontra Jepang sebagai berikut. Calvin Verdong masuk pemain sorotan FIFA. Calvin Verdong mendadak jadi 7 pemain yang paling disorot oleh FIFA. FIFA menyebut bek kiri dari Nijmegen ini merupakan elemen krusial dalam dua laga menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Untuk memberikan peluang terbaik bagi timnya, pelatih Sintayong kembali memanggil skuad terbaiknya yang mencakup beberapa pemain yang berbasis di Eropa, termasuk Verdong, tulis FIFA. Krusialnya, peran dari Verdong memang terlihat dari penampilannya di timnas Indonesia. Bek berumur 27 tahun ini menjelma menjadi salah satu pemain yang paling sulit untuk dilewati lawan. Bahkan di Eredivisie, pemain kelahiran Dordrecht ini selalu menjadi andalan di Nijmegen. Hal ini terbukti dengan Verdong yang selalu bermain di 12 pertandingan klub. PSSI angkat bicara Indonesia dijatuhi sanksi. Di sisi lain, FIFA juga menjatuhkan sanksi kepada tim nasional Indonesia. Induk sepak bola dunia ini menyebut sejumlah pemain dan ofisial skuad Garuda telah melanggar kode disiplin. Akibatnya PSSI dijatuhi sanksi berupa 3 denda dan 1 peringatan. Kalau di total denda tersebut mencapai 20.000 Swiss franc atau setara 355 juta rupiah. Arya Sinulinga sadar jika anggotanya telah melakukan kesalahan dan akan mengevaluasinya. Kita patuh saja ya terhadap denda yang diberikan oleh FIFA. Apalagi memang kita perlu evaluasi dan perbaiki diri, terang Arya. Timnas Jepang kaget saat tiba di Indonesia. Skuad Jepang baru saja tiba di Jakarta untuk menghadapi Indonesia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Namun kedatangan Samurai Biru sempat diwarnai dengan berbagai insiden menakutkan. Pesawat yang ditumpangi oleh pasukan Hajime Moriyasu ini mengalami kerusakan. Kerusakan ini akhirnya memaksa maskapai untuk putar balik ke bandara. Insiden ini langsung memberikan bekas yang mendalam untuk para punggawa Samurai Biru. Menurut kabar, mental pasukan Hajime Moriyasu drop drastis karena mengalami trauma. Hajime Moriyasu nggak menduga kejadian tersebut harus menimpa timnas Jepang. Ini adalah kejadian yang nggak terduga. Kami harus bersikap santai di sini. Para pemain juga harus kembali berangkat sambil tersenyum, ungkap Moriyasu. Timnas Jepang sudah jalani latihan perdana di Indonesia. Meski mental down, insiden horor yang dialami timnas Jepang ternyata nggak bikin semangat luntur. Pasukan Hajime Moriyasu tetap berlatih di Jakarta dengan pemain seadanya. Yuto Nagatomo, Hiroki Sekine, Kota Takai hingga Kosei Tani terlihat serius menjalani latihan di lapangan A Senayan. Mereka tetap gembira menjalani latihan walaupun diguyur hujan. Sayangnya pihak timnas Jepang melarang televisi lokal Indonesia untuk meliput sesi wawancara. Hingga saat ini masih belum tahu pasti alasan dibalik pelarangan tersebut. Kasih nih untuk teman kamu yang bau ketek, paket parfum yang bisa menyelamatkan hidung kamu. Cek keranjangnya di bawah ini. Media Belanda bocorkan Mats Hilgers batal ke Indonesia. Publik tanah air kembali dibuat terpukau dengan penampilan Mats Hilgers. Pemain berjuluk Hito ini tampil selama 84 menit saat menjamu Ajax Amsterdam. Hilgers tampil mempesona dengan akurasi umpan mencapai 89%. Ditambah lagi bek jangkung ini sempat melesakan tendangan yang mengancam gawang Remco Pasveer. Selain itu, Hilgers juga berhasil memenangkan 3 duel dengan para penyerang Ajax. Meskipun begitu, penampilan apik ini nggak menjamin Hilgers bisa bermain di laga menghadapi Jepang.
Media Belanda yakni Twente Insight membeberkan Hilgers batal terbang ke tanah air. Alasannya, pemain kelahiran Amersfoort ini tengah menjalani pemulihan pasca menderita cedera hamstring. Hilgers tidak akan berangkat ke Indonesia dan fokus pada pemulihan penuh, tulis media negeri kincir angin tersebut. Messi Hilgers bangga jadi orang Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Messi Hilgers juga mengaku bangga menjadi orang Indonesia. Berbicara kepada V.NL, sang pemain menyebut orang Indonesia sopan-sopan dan ramah. Tentu saja saya bangga, orang Indonesia sopan dan ramah, sesuatu yang bisa ditiru oleh Belanda. Memperkuat negara dengan jumlah penduduk yang besar rasanya luar biasa, kata Hilgers. Kevin Dix resmi bisa main lawan Jepang. Namun Sintayong gak perlu khawatir karena timnas Indonesia akan ketambahan amunisi baru. Erick Thohir mengkonfirmasi Kevin Dix dipastikan bisa bermain di laga kontra Jepang. Kevin Dix siap membela timnas Indonesia melawan Jepang. Kedatangannya sangat kita butuhkan. Gak hanya kontra Jepang dan Arab Saudi, tapi di laga-laga lainnya juga, tulis Erick Thohir. Tentunya kehadiran Kevin Dix akan menggantikan posisi Messi Hilgers yang dikabarkan absen. Pemain 28 tahun ini berpesan kepada Sintayong untuk menepati posisinya sebagai bek sayap. Kevin Dix mengaku dirinya nggak suka bermain di posisi bek tengah. Saya tidak bermain sebagai bek tengah di EGF, tapi saya bermain di Feyenoord. Tapi saat ini posisi terbaik saya adalah bek tengah. Saya sering memainkan posisi tersebut dalam beberapa pertandingan, ungkap Kevin Dix. Pemain timnas Jepang terkejut dengan Indonesia. Yuto Nagatomo nggak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap keramahan supporter Indonesia. Ex-Inter Milan ini terkejut dengan skuad Samurai Biru yang mendapatkan sambutan sangat hangat. Saya sangat tersentuh saat kami tiba di bandara. Para fans Anda datang menyambut kami. Dari langkah pertama yang saya ambil di luar bandara, saya tahu bahwa negara ini luar biasa, terang Nagatomo. Usai melemparkan pujian, Nagatomo juga kaget dengan cuaca panas di Indonesia. Ya, cuaca di Indonesia sangat panas, ucap Nagatomo sambil kegerahan kepada awak media. Kendati demikian, Nagatomo menyebut kalau pasukan Matahari Terbit bakal mudah taklukan skuad Garuda. Punggawa dari FC Tokyo ini menilai Jepang masih terlalu kuat untuk bisa dikalahkan Indonesia. Kami yakin akan menang dari timnas Indonesia, ucap Nagatomo percaya diri. Timnas Indonesia kebanjiran dukungan dan sponsor. Dukungan mengalir deras untuk timnas Indonesia yang kebanjiran sponsor. Berbagai produk susu, air mineral, hingga perusahaan keuangan berbondong-bondong menjadi sponsor Garuda. Banyaknya sponsor yang mengalir menjadikan finansial PSSI menjadi stabil. Menurut laporan, Federasi Sepak Bola Indonesia ini mendapatkan keuntungan mencapai 400 miliar rupiah. Erick Thohir menjelaskan dana besar tersebut bakal dikelola secara profesional. Semua dana sponsor yang masuk ditujukan untuk menunjang operasional timnas di berbagai tingkatan. Ex-presiden Inter Milan ini mengaku makin terpacu untuk terus memajukan sepak bola Indonesia. Ini bukan hanya soal dana, tetapi juga kepercayaan publik dan sponsor kepada PSSI. Tugas PSSI masih panjang dan kami harus berpacu lebih kuat. Semua mata tertuju pada sepak bola Indonesia, tegas Pak Erick. Warga Malaysia heran Indonesia bisa jadi lebih baik. Dukungan dari berbagai pihak nggak lepas dari prestasi timnas Indonesia yang semakin meroket. Nggak heran warga negeri jiran Malaysia terpukau dengan progres skuad Garuda. Bagaimana tidak mereka terkejut melihat perkembangan Garuda Nusantara di berbagai kelompok umur. Mulai dari timnas senior, U23 hingga U16 punya prestasi yang gemilang. Ditambah lagi kemajuan timnas Indonesia didukung penuh oleh PSSI. Hal ini tentu bikin publik negeri jiran kagum sekaligus iri dengan dukungan penuh yang didapat Sintayong.
Pasalnya, hal ini disorot oleh Tunku Ismail Ibrahim selaku bos klub kenamaan Malaysia Johor Darul Ta'zim. Erick Thohir punya uang, pengetahuan, relasi internasional, dan antusiasme. Pasalnya, sepak bola Indonesia makin membaik dalam proyek infrastruktur sepak bola, kompetisi, dan timnasnya, tegas Tunku Ismail. Media Vietnam heran Indonesia bisa dominasi. Selain dari warga Malaysia, media Vietnam juga terheran-heran melihat performa timnas Indonesia. Bongda 24H bingung skuad Garuda bisa mengalahkan Golden Star sebanyak 5 kali. Fakta ini menunjukkan adanya jurang kualitas antara timnas Indonesia dan Vietnam dalam 1 tahun terakhir. Untuk kelima kalinya di tahun 2024, Vietnam dikalahkan Indonesia di berbagai ajang, tulis Bongda. Padahal selama 7 tahun yakni dari periode 2016 hingga 2023, Vietnam sulit ditaklukkan oleh Indonesia. Bongda menuliskan kehadiran Park Hang-seo menjadi faktor utamanya. Vietnam pun mulai frustasi karena Indonesia saat ini kembali mendominasi. Terbaru, skuad The Golden Star harus takluk atas Garuda di pertandingan final AFF Futsal 2024. Jepang ogah meremehkan timnas Indonesia. Timnas Jepang enggan menyebut timnas Indonesia sebagai lawan yang mudah. Mereka menganggap skuad Garuda menjadi salah satu musuh terberat mereka di ronde ketiga. Salah satu pemain Jepang yakni Ritsu Doan percaya skuad Garuda akan memberikan kejutan. Mereka ingin mengalahkan Jepang. Jadi kami harus memastikan bahwa semangat tantangan mereka tidak membuat kita kewalahan. Kita tidak bisa mencetak 7 atau 8 gol. Saya mulai sering mendengar Indonesia dan taktik mereka, ungkap Doan. Pemain utama dari Freiburg ini sudah tahu timnas Indonesia akan mendapatkan dukungan penuh di Gelora Bung Karno. Selain itu, Doan juga takjub dengan semangat sepak bola di Indonesia. Saya melihat jumlah pengikut pemain di timnas Indonesia yang sangat banyak di media sosial. Hal ini sekitar 2 kali lipat dari Jepang. Jadi semangat mereka terhadap sepak bola sangatlah kuat, puji Doan. Erick Thohir targetkan Indonesia raih poin. Sebaliknya, Pak Erick masih sangat yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Ketua Umum PSSI ini menuntut punggawa Garuda terinspirasi dari sosok Yuto Nagatomo. Baik Erick ataupun Nagatomo sama-sama pernah bekerja sama saat masih di Inter Milan. Alhasil, pria asal Jakarta ini mengaku kagum dengan mentalitas pemain 38 tahun tersebut. Yuto adalah pemain yang profesional, yang disiplin, mau bekerja sama padahal badannya kecil. Kekuatannya pun dibandingkan para pemain Italia juga kalah. Oleh karena itu, pria berusia 54 tahun ini mendesak JIZ dan kawan-kawan punya mentalitas serupa. Ditambah lagi, Erick Thohir menargetkan skuad Garuda mendapatkan poin di kandang. Kalau saya selalu setiap pertandingan timnas Indonesia ingin dapat poin, tegas Erick Thohir. Itulah ulasan persiapan timnas Indonesia menjelang laga kontra Jepang. Bagaimana pendapatmu, akankah timnas Indonesia bisa memanfaatkan kekacauan Jepang dan mampu meraup 3 poin perdana di kandang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.